Halo semua siswa-siswi kami kelas 7 SMP Negeri 3 Adian Koting. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat, tetap semangat. Ya, meskipun kita belajarnya jarak jauh ya. Jadi sekarang kita melaksanakan PJJ, pembelajaran jarak jauh karena masa pandemi. Meskipun begitu, tetaplah fokus, tetaplah semangat ya. Perkenalkan, saya adalah guru IPA kalian. Nama saya Santa Simanjuntak. Kalau di sekolah saya dipanggil Ibu SA ya. Nah, saya mengajarkan materi IPA untuk kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Ya. Materi yang mau kita bahas hari ini adalah objek IPA dan pengamatannya pada submateri penyelidikan IPA. Nah, setelah menonton video ini, saya harapkan kalian dapat yang pertama menjelaskan 3 komponen keterampilan proses atau metode ilmiah penyelidikan IPA yang meliputi pengamatan, inferensi, komunikasi, itu 3 ya. Kemudian menjelaskan kegunaan mempelajari IPA. Kita belajar IPA itu untuk apa sebenarnya, ya kan? Dan yang ketiga, dapat menyebutkan objek yang dipelajari dalam IPA. Jadi sebenarnya ketika SD kalian sudah belajar IPA, ya, tapi tidak seluas yang dipelajari ketika sudah SMP. Nah, apa-apa saja nanti objek yang kita pelajari dalam IPA itu akan kita bahas sekarang ya. Maka tetaplah fokus, ikuti dari awal sampai akhir ya. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat, kamu sekarang sudah menjadi peserta didik kelas 7 ya. Jadi saatnya kamu mempelajari lebih banyak lagi tentang benda-benda di sekitarmu. Apakah itu benda hidup, apakah itu benda mati, ya. Benda-benda di sekitarmu dapat kamu pelajari melalui mata pelajaran IPA. Nah, sekarang kita bahas tentang objek IPA, ya. Apa itu objek IPA? Objek IPA adalah segala benda yang ada di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola keteraturannya. Itu pengertian dari objek IPA. Segala benda yang ada di alam, ya. Apakah itu bendanya berukuran kecil, sangat kecil berupa jasad renik ya. Misalnya bakteri, virus ya, seperti virus yang sedang mewabah sekarang itu virus corona, itu juga merupakan objek IPA ya. Bahkan yang lebih kecil dari situ, lebih kecil dari virus ya, seperti partikel-partikel penyusun atom ya, atau benda-benda yang berukuran besar, misalnya kayu, tanah ya, atau benda-benda yang berukuran sangat besar. Apa itu? Misalnya ya, hewan besar, gunung, ya, itu juga benda yang sangat besar, itu juga merupakan objek yang dipelajari dalam IPA, ya. Nah, yang lebih besar lagi misalnya, yang lebih besar dari gunung apa itu? Misalnya lautan, ya, bumi, bahkan matahari dan jagat raya hingga alam semesta, galaksi ya, itu juga merupakan objek yang dipelajari dalam IPA. Jadi IPA itu sangat luas sebenarnya, sangat luas. Bayangkan kita mempelajari dari yang bisa dilihat oleh mata sampai yang saking besarnya nggak terlihat oleh mata, misalnya galaksi ya kan. Nah, itu semua objek-objek yang dipelajari dalam IPA, dalam pengamatan IPA. Nah, jadi IPA itu ilmu pengetahuan alam yang sangat kompleks. Nah, jadi apa saja cabang-cabang ilmu IPA, ya kan? Nah, jadi ada 5 cabang ilmu IPA. Yang pertama, astronomi. Nah,
Astronomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perbintangan luar angkasa, ya. Bagaimana bintang bergerak, rasi bintang, di langit sana ada apa, itu di planet-planet di luar bumi, itu dipelajari di astronomi. Kemudian biologi. Nah, biologi adalah cabang IPA yang khusus mempelajari tentang makhluk hidup, ya, hewan, tumbuhan, dan segala interaksinya. Ya, hewan, tumbuhan, dan segala interaksinya dengan benda mati, dengan tanah, dengan udara, ya. Kemudian kimia. Kimia itu meliputi penyelidikan tentang penyusun zat, perubahan zat. Misalnya kalau kita campurkan sabun dengan kunyit, warnanya jadi orange, itu kimia, ya. Obat-obatan, bagaimana menggabungkan suatu zat dengan zat lain hingga menghasilkan obat yang berkhasiat bagi orang lain, itu kimia, ya. Kemudian fisika, ya, fisika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang aspek-aspek mendasar di alam, misalnya mempelajari tentang materi, tentang energi, tentang gaya, tentang gerak, panas, cahaya, hujan. Nah, itu dipelajari di fisika. Kemudian ada ilmu bumi. Ya, ilmu bumi. Ilmu bumi ini mempelajari tentang asal mula bumi, ya. Perkembangan dan keadaan bumi saat ini. Ya, berapa lapis bumi ini sebenarnya? Lapisan-lapisannya apa saja, ya? Gejala-gejala yang ada di bumi, misalnya gempa bumi, gunung berapi meletus, hujan yang terlalu deras. Nah, itu semua dipelajari di ilmu bumi, ya. Kalau tadi astronomi itu planet-planet, benda-benda langit, bintang, itu dipelajari di sana, ya. Nah, itu dia ada 5 cabang ilmu dari ilmu pengetahuan alam, yaitu cabang-cabangnya, ya. Cabang-cabang ilmu ini juga bercabang lagi, kayak misalnya biologi. Biologi juga ada cabangnya, ya. Nah, ini nanti lebih dalam akan kalian pelajari kalau kalian di SMA. Nah, sekarang kita bahas metode ilmiah dalam penyelidikan IPA. Ya, apa itu metode? Metode artinya cara. Ilmiah itu apa? Ilmiah itu yang bersifat-sifat keilmuan. Itu ilmiah, ya. Cara yang sesuai dengan sifat-sifat keilmuan. Jadi ada langkah-langkah tertentu yang harus dikuasai, yang harus diikuti. Nah, dalam penyelidikan IPA. Apa saja itu? Ada 3, ya. Pengamatan, inferensi, dan mengkomunikasikan. Apa itu pengamatan? Pengamatan itu mengamati. Mengamati itu bisa menggunakan panca indera. Panca indera kita ada 5, ya. Mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit. Nah, kita bisa mengamati menggunakan panca indera. Mengamati menggunakan mata, lihat warnanya bagaimana, bentuknya bagaimana. Mengamati menggunakan telinga, dengarkan suara-suara apa yang terdengar. Ya, kira-kira seperti itu. Lalu selain menggunakan panca indera, bisa juga menggunakan alat ukur. Nah, misalnya mengamati tinggi batang tanaman, bagaimana tahu tingginya? Tentunya harus diukur dengan alat ukur yang sesuai. Itu langkah pertama adalah pengamatan. Yang kedua, inferensi. Setelah kamu dapatkan data dan informasi, nah misalnya informasi tentang pertumbuhan tanaman cabai. Nah, udah dapat datanya. Umur 1 minggu, cabai kami tingginya 10 cm misalnya, jumlah daunnya 8. Minggu kedua, minggu ketiga ada datanya. Lalu lakukan langkah berikutnya, inferensi. Ini merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Nah, berdasarkan data yang kamu dapat, buatlah hubungan-hubungannya, buatlah polanya,
buatlah prediksinya. Ya, itu inferensi. Jadi misalnya kamu sudah dapat data tentang pertumbuhan cabai, ya kan? Nah, minggu pertama daunnya 8. Minggu ke-10 daunnya sudah 50 misalnya ya. Tapi di minggu ke-12 tiba-tiba daunnya berguguran. Di minggu ke-6 ada hujan deras. Atau di minggu ke-10 pupuknya dikasih pupuk A, pupuk B, dikasih dosisnya 2 gelas, satu untuk satu pokok. Itu misalnya dihubung-hubungkanlah semua itu. Ya, dihubungkan. Lalu langkah ketiga, mengkomunikasikan. Nah, ya, hasil penyelidikan itu kita komunikasikan bisa ke teman, bisa ke orang lain ya. Dikomunikasikan dengan cara apa? Bisa tertulis, bisa lisan. Dengan menggunakan tabel, grafik, dan lain-lain. Nah, itu tadi 3 metode ilmiah dalam penyelidikan IPA ya. Jangan sampai lupa dihafalkan ya, pengamatan, inferensi, dan mengkomunikasikan. Ya, 3 langkah yang sederhana sebenarnya ya. Nah, kita lanjutkan ke kegunaan mempelajari IPA. Apa guna kita mempelajari IPA? Dengan mempelajari IPA, kita bisa memahami berbagai hal di sekitar kita. Kita bisa paham bagaimana terjadinya hujan. Kita bisa paham bagaimana terjadinya pelangi. Kalau ada kabut asap, kita bisa paham kira-kira sumbernya dari mana, ya. Lalu kalau ada awan gelap di langit, kita nanti tahu, oh sebentar lagi ada hujan. Kita bisa memahami hal-hal di sekitar kita, yang pertama. Lalu yang kedua, kita bisa menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah berdasarkan penyelidikan IPA, ya. Kemudian kita berpikir logis dan kritis, ya. Logis itu berarti berpikir yang masuk akal. Kalau melihat suatu gejala, pikirannya sudah ke arah yang logika, yang bisa diterima oleh akal. Misalnya, tiba-tiba pohon cabenya daunnya mengeriput semua, warnanya pucat. Nah, jadi pikiran logis, oh mungkin ini kebanyakan pupuk, atau mungkin ini kebanyakan terkena panas matahari karena jarang hujan. Itu pikiran logis, ya. Pikiran yang tidak logis bagaimana? Mungkin ada orang yang titik. Itu tidak logis ya. Jadi kalau sudah mempelajari IPA, sudah berpikir logis dan kritis. Kritis itu punya banyak pertanyaan. Kenapa ya jadi seperti ini? Kenapa ya tadi panas kok tiba-tiba hujan? Nah, itu kritis ya. Lalu meningkatkan kualitas hidup. Maksudnya apa? Dengan mempelajari IPA, ya, kualitas hidup kita bisa meningkat. Misalnya, apakah bunga yang ditanam ini akan tumbuh? Nah, itu ada pertanyaan seperti itu ya. Nah, supaya tumbuh, saya kasih pupuk seperti itu. Atau ini ada lahan, saya tanami jagung lah. Supaya jagung saya tumbuh subur, saya kasih pupuk ini. Itu orang IPA, ya. Jadi kualitas hidupnya bisa meningkat setelah mempelajari IPA. Jadi itu tadi ya, manfaat kita mempelajari IPA.